Bagian 31. Miyoshi Kahei sudah bertempur bersama pasukan Otori sejak Perang Yaegahara, saat berusia 14 tahun, hampir 30 tahun lalu. Klan Otori menderita kekalahan besar, sebagian disebabkan oleh pengkhianatan para pemimpin distrik. Kahei tak pernah lupa masa-masa yang terjadi setelah itu, penghinaan atas ksatria, penderitaan rakyat di bawah penguasa Iida Sadamu. Ia bertekad untuk tidak hidup dengan kekalahan seperti itu lagi. Keyakinannya bahwa Saga takkan bisa menang menguatkan tekad pasukannya. Sama pentingnya, persiapan Kahei dilakukan dengan sangat teliti dan penuh perencanaan. Ia telah merencanakan operasi militer ini sejak musim semi, serta mengatur pengangkutan persediaan dan senjata dari Inuyama. Dia sudah tak sabar selama berbulan-bulan, ingin menghadapi ancaman atas pemerintahan Takeo. Kini akhirnya perang sudah dimulai, semangatnya berkobar, hujan tak bisa dihindari. Karena sebenarnya dia ingin pasukannya menggunakan senjata api, namun ada yang luar biasa dengan senjata tradisional, busur panah dan pedang, tombak runcing, dan tombak berkapak. Panji-panji klan basah karena lembab, tanah di bawah kaki dengan cepat berubah menjadi lumpur. Kahei menyaksikan dari lereng, kuda merah bata miliknya siap di sampingnya. Minoru, si juru tulis, duduk di dekatnya, bernaung di bawah payung, berusaha keras namun sia-sia menjaga agar tulisannya tetap kering serta mencatat semua kejadian. Ketika serangan pertama pasukan Saga dipukul mundur dan dihalau kembali ke jalur perbatasan, Kahei melompat ke kuda lalu bergabung dalam pengejaran itu, pedangnya mencincang dan menyabet punggung prajurit yang tengah melarikan diri. Di pagi di hari kedua, pasukan berkuda Saga kembali melewati jalur sempit sebelum hari terang, menyebar untuk mengecoh pasukan pemanah ke utara dan mengitari sebelah selatan dari pasukan utama Kahei. Takeo tidak tidur selain menyaksikan semalaman, mendengarkan suara pertama kegiatan dari musuh. Didengarnya langkah kuda, meskipun kaki mereka dibungkus jerami, keriat-keriut dan gemerincing pelana serta senjata. Pemanah sebelah utara menembak membabi buta, dan hujan anak panah kurang efektif dibandingkan hari sebelumnya. Semuanya basah kuyup, makanan, senjata, dan pakaian. Ketika hari terang, perang sudah berlangsung lama, dan cahaya matahari yang baru terbit menerangi pertunjukan yang menyedihkan itu. Di bagian paling timur, pasukan pemanah terjebak dalam pertarungan 1 lawan 1 dengan pasukan Saga. Takeo tak berhasil melihat seorang pun dengan jelas di tengah pertempuran sengit itu, meski lencana setiap kelompok prajurit pejalan kaki bisa terlihat samar di bawah guyuran hujan. Segera dilihatnya kalau sisi kanannya dalam ancaman, dan tidak mendapat bantuan apapun. Ia segera berkuda untuk membantu mereka dengan jatuh di tangan. Tenba gemetaran penuh semangat. Seakan tak lagi memiliki rasa menyesal, ia bergerak memasuki kekejaman pertempuran. Ia melihat, setengah sadar, kalau Okuda berada tidak jauh di sebelah kanannya. Ia menggerakkan Tenba ke samping untuk menghindari tikaman pedang ke arah kakinya, membelokkan kuda itu menghadapi si penyerang lalu menunduk menatap mata putra Okuda, Tadayoshi. Bocah itu terjatuh dari kuda dan kehilangan topi bajanya, serta terkepung sewaktu berusaha membela diri dengan gagah berani. Bocah itu mengenali Takeo dan berteriak memanggil. Takeo mendengar suaranya dengan jelas di tengah gemuruhnya pertempuran. Lord Otori, ia tidak pernah tahu apakah itu seruan menantang atau seruan minta tolong, karena jatuh sudah turun ke tempurung kepalanya dan membelahnya. Tadayoshi mati seketika itu juga. Kini Takeo mendengar jerit kemarahan dan kesedihan, dan melihat ayah bocah itu tengah berkuda ke arahnya, pedang di kedua tangannya. Takeo merasa tidak tenang dengan kematian Tadayoshi, dan tidak siap. Saat itu Tenba tersandung, dan Takeo agak tergelincir dari pelananya, terjatuh ke depan, berusaha mencengkeram Surai dengan tangan kanannya yang cacat. Tersandungnya Tenba membuat serangan Okuda agak berbelok, tapi Takeo masih bisa merasakan akibatnya karena ujung pedang Okuda mengenai bagian atas lengannya sampai ke bahu. Kuda Okuda terus berderap, memberi waktu bagi Takeo dan Tenba memulihkan diri, ia tidak merasa sakit dan mengira kalau ia tak terluka. Okuda membelokkan kuda lalu kembali menghampiri Takeo, jalannya dihalangi oleh kerumunan prajurit. Namun Okuda tidak mengacuhkan mereka semua, pandangannya hanya tertuju kepada Takeo. Amukan laki-laki itu membakar amarah lama dalam diri Takeo, dan membiarkan kobarannya kian membara, karena perasaan itu menghanguskan penyesalan, jatuh menanggapi dan menemukan titik tak terlindungi di leher Okuda. Gerakan yang cepat dan kuat laki-laki itu justru membawa jatuh menembus ke dalam daging dan pembuluh darahnya.
Masih di hari kedua, Hiroshi dan pasukannya mendesak pasukan Saga kembali ke jalur sempit dalam serangan balasan. Kahei memulai gerakan mengepung lalu menjepit yang bisa menjebak pasukan musuh untuk mundur. Keberadaan sepupunya, Sakai Masaki, di belakangnya membuat Hiroshi teringat perjalanan di tengah hujan seperti ini bersama sepupunya itu saat berusia 10 tahun. Di usia itu, perang merupakan hal yang sangat diinginkannya, namun jalan yang diikutinya sekarang adalah jalan kedamaian, ajaran Hou. Kini dirasakannya semua darah yang mengalir dari nenek moyangnya menggelegak dalam pembuluh darahnya. Dibuangnya jauh-jauh semua pikiran lain dan berkonsentrasi pada pertarungan, membunuh, menang, karena masa depannya bergantung pada kemenangan. Bila kalah dalam perang ini, ia merasa lebih baik terbunuh atau mencabut nyawanya sendiri. Hiroshi bertarung dengan kemarahan yang ia tidak tahu kalau ia memilikinya, memengaruhi semangat pasukan di sekitarnya, mendesak lawan kembali ke jalur sempit, tempat mereka terjebak di jalan yang menyempit. Tak bisa kemana-mana, pasukan Saga makin putus asa. Dalam salah satu desakan balasan, Keri tumbang, darah menyembur dari leher dan bahunya. Hiroshi menemukan dirinya bertarung melawan dua prajurit tanpa kuda. Lumpur menyulitkan dirinya untuk menjejakkan kaki dan jatuh dengan satu lutut, berpaling selagi pedang menghampirinya dan terus menangkis dengan pedangnya ke atas. Pedang kedua turun ke arahnya, dilihatnya Sakai menghempaskan badan di balik hujaman pedang itu, darahnya sendiri atau darah Sakai, membutakan matanya. Bobot tubuh Sakai menahan tubuhnya berada di dalam lumpur saat pasukan yang bertempur menginjak-injak melewati mereka. Sesaat Hiroshi tak bisa percaya kalau beginilah akhirnya, lalu rasa sakit menyelimuti dirinya, menenggelamkan dirinya. Gemba menemukannya saat malam, sekarat karena kehilangan banyak darah, dengan luka sayatan di kepala dan kaki. Luka-lukanya sudah ditutupi lumpur. Gemba menghentikan aliran darah serta membersihkannya sebisa mungkin, lalu menggendong Hiroshi kembali ke belakang barisan untuk bergabung dengan prajurit yang terluka. Takeo berada di antara mereka, bahu dan lengannya tersayat cukup dalam, namun tidak berbahaya, sudah dibersihkan dan dibalut dengan perban kertas. Shigeko tidak terluka, wajahnya pucat kelelahan. Gemba berkata, "Aku menemukannya. Dia sekarat." Sakai tewas tergeletak di atas tubuhnya. Sakai pasti telah menyelamatkan Hiroshi. Dibaringkannya pemuda yang terluka itu di bawah. Lentera telah dinyalakan, tapi berasap di tengah hujan. Takeo berlutut di samping Hiroshi, meraih tangannya dan berseru memanggilnya. "Hiroshi, kawanku, jangan tinggalkan kami. Berjuanglah, berjuanglah." Mata Hiroshi mengerjap-ngerjap, napasnya terengah-engah, kulitnya basah oleh keringat bercampur air hujan. Shigeko berlutut di samping ayahnya. "Dia tak mungkin sekarat, dia tak boleh mati, dia berhasil bertahan sampai sejauh ini," ujar Gemba. "Bisa kau lihat betapa kuatnya dia. Jika dia bisa melewati malam ini, berarti masih ada harapan," sahut Takeo setuju. "Jangan putus asa, betapa mengerikan semua ini," bisik Shigeko. "Alangkah tidak termaafkan membunuh orang. Begitulah jalan hidup ksatria," ujar Gemba. "Ksatria bertarung lalu mati." Shigeko tak menjawab, namun air mata bercucuran dengan deras dari matanya. "Sampai berapa lama lagi Saga akan bertahan seperti ini?" tanya Kahei pada Takeo malam itu, sebelum mereka menggunakan kesempatan istirahat singkat untuk tidur. "Ini benar-benar gila, dia mengorbankan anak buahnya tanpa tujuan. Dia adalah orang dengan kebanggaan yang tinggi," sahut Takeo. "Dia tidak pernah kalah, sehingga dia tidak akan mengakui pemikiran semacam itu. Bagaimana kita bisa membujuknya? Kita bisa saja menahan serangannya tanpa waktu yang pasti. Kuharap kau terkesan dengan para prajuritmu. Menurutku mereka sangat luar biasa, tapi kita tak bisa menghindari besarnya korban. Semakin cepat kita bisa mengakhiri perang, semakin besar peluang kita menyelamatkan yang terluka. Seperti Sugita yang malang, imbuhnya. Dan kau juga, tentunya. Demam karena luka tak bisa dihindari dalam kondisi buruk seperti ini, tanpa sinar matahari untuk mengeringkan dan menyembuhkan. Kau harus beristirahat besok, menjauhlah dari medan perang." "Lukanya tidak parah," sahut Takeo, meski rasa sakit semakin terasa sepanjang hari ini. "Beruntung aku sudah terbiasa memakai tangan kiri. Aku takkan menjauh dari perang, tidak sebelum Saga mati atau kembali ke ibu kota." Shigeko menjaga Hiroshi semalaman, memandikannya dengan air dingin, berusaha menurunkan panas demamnya. Hiroshi masih hidup hingga pagi hari, tapi tubuhnya menggigil kencang sekali, dan Shigeko tak menemukan satupun benda kering yang bisa menghangatkannya.
Diseduhnya teh dan berusaha membuat pemuda itu meminumnya, Shigeko tercabik antara tetap menjaga Hiroshi atau kembali ke posisinya di samping Gemba untuk melawan serangan Saga selanjutnya. Tempat berlindung dari batang kayu yang didirikan untuk mereka yang terluka terus meneteskan air hujan, tanah di bawah mereka becek dengan air hujan. Mai sudah menghabiskan waktu siang dan malam di sana, dan Shigeko memanggilnya. Apa yang harus kulakukan? Mai berjongkok di samping Hiroshi dan meraba dahinya. Ah, dia kedinginan, ujarnya. Beginilah cara kami menghangatkan orang sakit di Tribe. Mai berbaring dan mendempetkan tubuhnya ke tubuh Hiroshi. Berbaringlah di sebelah sana, perintahnya, dan Shigeko melakukannya, merasakan kehangatan tubuhnya menyebar ke tubuh Hiroshi. Kedua gadis itu mengapit pemuda itu tanpa bicara sampai suhu tubuhnya mulai naik lagi. Dan begitulah kami menyembuhkan luka, ujar Mai pelan, lalu menyingkirkan perban Gemba, menjilat pinggiran luka yang menganga dengan lidah lalu meludahkan air liurnya ke luka tersebut. Shigeko mengulangi gerakan yang sama, merasakan darah pemuda itu. Mai berkata, dia sekarat. Tidak, sahut Shigeko, beraninya kau mengatakan begitu, dia perlu dirawat dengan benar. Kita tak bisa melakukannya siang dan malam. Kau harus bertempur, dan aku harus merawat mereka yang lebih berpeluang hidup. Bagaimana cara kita menghentikan perang ini? Laki-laki memang suka bertarung, ujar Mai. Tapi bahkan laki-laki paling kejam sekalipun akan kelelahan, terutama jika mereka terluka. Mai menatap Hiroshi lalu menatap Shigeko. Sakiti si Saga itu, maka dia akan kehilangan selera perangnya. Sakiti dia separah luka yang Hiroshi derita, maka dia akan lari tunggang langgang mencari tabib di Miyako. Shigeko berkata, bagaimana cara mendekatinya? Dia tidak muncul di medan perang, dia hanya mengarahkan pasukan dari jauh. Aku akan menemukan caranya untuk Anda, ujar Mai. Kenakan pakaian berwarna coklat seperti warna lumpur dan siapkan busur dan anak panah yang paling mematikan. Tidak banyak yang bisa kau lakukan untuk Lord Hiroshi, imbuhnya saat Shigeko ragu-ragu. Dia sudah berada di tangan para dewa. Shigeko mengikuti semua petunjuk Mai, membungkus kepala dan lehernya dengan sehelai kain lebar lalu mencorengkan lumpur di dahi dan pipinya agar tidak dikenali. Diambilnya busur yang digunakannya untuk bertempur, mengencangkan talinya dan menemukan 10 anak panah baru, ujung anak panah terbuat dari besi bermata satu, dibului dengan bulu elang. Ditaruhnya semua anak panah ini ke dalam tabung. Sementara menunggu Mai kembali, Shigeko duduk di samping Hiroshi, dan sesekali membasuh wajahnya dan memberinya minum, karena saat ini dia terserang demam lagi. Shigeko berusaha menenangkan pikiran seperti yang pernah diajarkan kepadanya di Terayama, oleh Hiroshi dan guru besar lainnya. Guruku yang terhormat, temanku sayang, panggilnya dalam hati kepada Hiroshi. Jangan tinggalkan aku. Perang berlanjut dengan lebih kejam lagi, membawa teriakan-teriakan yang membuat gila, jeritan mereka yang terluka, dentingan baja, derap kaki kuda, tapi ada semacam kesunyian menyelimuti diri mereka berdua, dan Shigeko merasakan jiwa mereka saling bertaut. Dia takkan meninggalkanku, pikirnya, dan seketika itu juga pergi ke tendanya lalu mengeluarkan busur kecil dan anak panah dengan bulu burung howau miliknya, menjejalkan semua ini ke dalam jubahnya, sementara disandangnya busur yang lebih besar di bahu kiri, tabung anak panah di bahu kanannya. Saat kembali ke tempat Hiroshi, Mai sudah kembali. Kau dari mana? Tanya gadis itu. Kukira kau sudah kembali bertempur. Mari, bergegaslah. Shigeko bertanya dalam hati apakah perlu memberitahukan Gemba kemana ia akan pergi. Ketika tiba di puncak lereng dan melihat pemandangan di medan perang, disadarinya kalau ia takkan bisa menemukan gurunya itu. Strategi Saga kini tampaknya bisa mengungguli Otori dengan kekuatan jumlah pasukan yang lebih besar. Pasukan barunya masih segar dan telah beristirahat, sementara pasukan Otori sudah bertempur selama 2 hari. Berapa lama lagi mereka bisa bertahan? Tanyanya pada dirinya sendiri selagi mengikuti Mai mengitari sisi selatan tanah datar. Perasaannya sudah mati rasa melihat begitu banyak orang yang tewas. Pasukan Otori sudah membawa korban tewas dan terluka dari pihak mereka ke garis belakang, tapi pasukan Saga tergeletak di tempat mereka jatuh. Kuda-kuda yang terluka berusaha bangkit, segerombolan kecil kuda menderap, sesekali berhenti dan terpincang-pincang, berjalan ke barat daya, tali kekang mereka yang putus bergelantungan terseret di lumpur. Mengurus mereka sebentar, Shigeko melihat kuda-kuda itu berhenti tepat di depan kemah Otori. Mereka menundukkan kepala dan mulai makan rumput, seolah berada di padang rumput, terasing dan jauh dari medan perang. Agak di belakang mereka tampak Kirin.
Shigeko hampir tak memikirkannya selama 2 hari ini, tidak ada yang punya waktu untuk membangun kandang baginya, hewan itu diikat dengan tali kekang ke barisan kuda. Kirin terlihat menyedihkan dan merana karena sendirian serta makin kurus di bawah siraman hujan. Sanggupkah hewan itu bertahan melewati cobaan berat ini dan perjalanan panjang kembali ke negara tengah? Rasa iba pada hewan itu menghunjam hatinya, begitu kesepian dan jauh dari rumahnya. Kedua gadis itu berjalan melewati belakang bebatuan dan tebing yang mengelilingi tanah datar. Di sini suara pertempuran agak berkurang. Di sekeliling mereka menjulang puncak-puncak gugusan awan tinggi, menghilang di telan kabut yang bergelayut bak gumpalan sutra yang belum dipilin. Tanahnya berbatu dan licin, kerap kali mereka harus merangkak di bebatuan besar. Kadang Mai berjalan di depan, memberi isyarat kepada Shigeko untuk menunggu. Shigeko meringkuk bernaung di bawah tonjolan batu besar yang meneteskan air hujan selama waktu yang dirasakan bak seumur hidupnya. Ia merasa seakan telah tewas dan sekarang sudah menjadi hantu, berkeliaran di antara dua dunia. Mai kembali keluar dari kabut bak hantu, diam tanpa suara, dan memimpin untuk berjalan terus. Akhirnya mereka tiba di batu besar dan memanjat sisi sebelah selatan. 2 batang pohon pinus kerdil melekat di puncak batu itu, akar kedua pohon yang melingkar dan berbentuk aneh membentuk semacam kisi-kisi yang alami. Tetap menunduk, bisik Mai, Shigeko menggeliat bergeser hingga ke posisi tempat ia bisa melihat di sela-sela akar ke arah timur, dan pintu masuk ke jalur sempit. Shigeko menahan napas dan menyejajarkan tubuhnya dengan bebatuan. Saga berada tepat di arah depan mereka, bertengger di tebing yang curam, tempat laki-laki itu mendapatkan pandangan bak burung Raja Wali ke medan perang di bawahnya. Saga duduk di bangku kecil mewah berlapis pernis dan dinaungi payung besar. Dia bersenjata lengkap dengan pakaian warna hitam dan emas, topi bajanya berhiaskan 2 puncak emas, seperti gunung-gunung di panji-panji hitam putih yang berkibar-kibar di sampingnya. Beberapa perwira yang sama cemerlang dan bersih dengan dirinya walaupun hujan, berdiri mengelilinginya, bersama dengan peniup trompet perang dan kurir yang siap membawa pesan. Tepat di belakangnya, serangkaian tonjolan bebatuan yang terjatuh membentuk anak tangga alami menurun ke jalur sempit. Shigeko melihat beberapa orang melompat naik turun di anak tangga itu, melaporkan perkembangan perang. Ia bahkan bisa mendengar suara Saga, mencermati suaranya yang penuh kemarahan. Shigeko mengintip lagi dan melihat laki-laki itu berdiri, berteriak dan menggerakkan tangan dengan kipas perang besi di tangannya. Para perwiranya mundur selangkah dari kemarahan besar itu, dan beberapa di antara mereka segera bergegas menuruni anak tangga batu untuk masuk ke kancah peperangan. Mai bernapas di telinganya, sekarang, saat dia berdiri. Kau hanya memiliki satu kesempatan. Shigeko menarik napas dalam-dalam dan berpikir di sela setiap gerakannya. Akan digunakannya pohon pinus terdekat untuk menopang kakinya. Dia akan melangkah di bawah batang togoknya, permukaan bebatuan pasti licin, hingga ia harus mempertahankan keseimbangan saat menarik busur dari bahu dan anak panah dari tabung. Gerakan ini telah diterapkannya ribuan kali selama 2 hari terakhir, dan bidikannya belum pernah meleset. Shigeko melihat sekali lagi dan memerhatikan titik kelemahan orang itu. Wajah terlihat jelas, tatapan matanya kejam, dan terlihat jelas kulit leher yang lebih putih. Shigeko berdiri, busur meregang, anak panah tepat sasaran, hujan memercik di sekelilingnya. Saga melihat ke arahnya, terduduk dengan susah payah, orang di belakangnya memegang erat-erat dada Saga di mana anak panah melubangi perisai dadanya. Terdengar jerit kaget dan terguncang, dan kini mereka membidiknya, satu anak panah melesat melewatinya, menghantam pohon pinus dan serpihan kayu terkena wajahnya, satu tembakan lagi menghantam batu di kakinya. Dirasakan satu pukulan tajam, seolah tubuhnya tersandung sebatang tongkat, tapi tidak merasa kesakitan. Menunduk, teriak Mai, namun Shigeko tak bergerak, begitu pula Saga yang tak berhenti memandangi dirinya. Ditariknya busur yang lebih kecil dari jubahnya dan menaruh sebatang anak panah di busur itu. Bulu burung Howo berkilat keemasan. Aku akan mati, pikirnya, dan membiarkan anak panah itu melesat ke arah tatapan laki-laki itu. Saat itu halilintar menyambar, dan udara di sekitar mereka seketika penuh dengan kepakan sayap. Anak buah Saga yang berada di sekelilingnya menjatuhkan busur dan menutup mata mereka, hanya Saga yang tetap membuka mata, menatap anak panah itu hingga menembus mata kirinya, dan darah membutakan matanya. Sepanjang pagi Kahei bertarung di bagian sebelah selatan, tempat dia menambah jumlah pasukan, takut kekuatan pasukan Saga mengepung perkemahan dari sebelah sana.
Terlepas dari kata-katanya yang penuh keyakinan kepada Takeo di malam sebelumnya, kini dia semakin cemas. Berapa lama prajuritnya yang tidak tidur sanggup dapat bertahan dari serangan yang seolah takkan berakhir? Dia mengutuk hujan yang menghalangi mereka menggunakan senjata api, mengingat saat-saat terakhir perang Yaegahara, ketika pasukan Otori menyadari pengkhianatan dan kekalahan yang tak bisa dihindari, bertempur dengan putus asa hingga nyaris tak seorang pun tersisa. Ayahnya adalah salah satu dari sedikit prajurit yang selamat. Apakah sejarah keluarga itu akan terulang lagi? Apakah ia pun ditakdirkan kembali ke Hagi dengan membawa berita kekalahan besar? Ketakutannya semakin membakar tekadnya untuk meraih kemenangan. Takeo bertarung di tengah, mengingat segala yang pernah guru ksatria dan tribe ajarkan untuk mengalahkan rasa lelah dan rasa sakit, mengagumi tekad dan disiplin mereka yang berada di sekelilingnya. Sewaktu pasukan Saga berhasil dipukul mundur, ia menunduk melihat Tenba terluka sayatan di bagian dada, merahnya darah bercampur bulu yang basah kuyup dengan air hujan. Sekarang ini, ketika perang berhenti untuk sementara, kuda itu seperti menyadari lukanya, dan mulai gemetar ketakutan. Takeo turun, memanggil seorang prajurit pejalan kaki untuk membawa kuda itu ke perkemahan, lalu bersiap untuk menghadapi serangan berikutnya dengan berjalan kaki. Sekelompok pasukan berkuda datang dari jalur sempit, kuda-kuda seperti terbang melewati jalur itu. Pedang-pedang berkilat, menghabisi prajurit pejalan kaki yang mundur kerintangan yang telah mereka dirikan saat pemanah di sebelah utara meluncurkan anak panah. Banyak yang tepat sasaran, tapi Takeo tak tahan memerhatikan kalau jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan hari sebelumnya, dan pertempuran itu sedikit demi sedikit mengikis kekuatannya. Seperti Kahei, keyakinannya pun mulai berkurang. Ada berapa banyak lagi pasukan yang dimiliki Saga? Persediaannya seperti tidak ada habisnya, dan mereka semua segar dan sudah beristirahat, seperti prajurit berkuda yang kini hampir mendekatinya. Dengan rasa terkejut dikenali pemimpinnya adalah Kono. Dilihatnya kuda Maruyama, hadiahnya kini digunakan untuk melawan dirinya, dan merasakan kemarahan dirinya meluap. Setelah ayah orang ini nyaris menghancurkan hidupnya, kini sang anak berkomplot melawannya, berbohong padanya, menyanjung sambil menyusun rencana jahat untuk menjatuhkan dirinya. Dipegangnya jatuh dengan erat, mengabaikan rasa sakit dari luka di tangannya, lalu melompat dengan cekatan ke samping agar si bangsawan berhadapan dengannya di sebelah kirinya. Tebasan pertamanya yang cepat ke atas mengenai kaki laki-laki itu dan hampir membuatnya putus. Kono menjerit, membelokkan kuda dan kembali, kini Takeo berada di sebelah kanannya. Saat menunduk di bawah tebasan pedang dan hendak menikam pergelangan Kono, terdengar pedang di sebelahnya mengarah ke arah punggungnya. Ia berguling menjauh, berusaha agar tidak terluka dengan pedangnya sendiri. Saat ini kaki-kaki kuda menginjak-injak di sekelilingnya. Takeo berjuang keras menjejakkan kaki dalam genangan lumpur. Pasukan pejalan kaki miliknya sudah merangsek ke depan dengan tombak dan tombak runcing, seekor kuda terjatuh berdebam di sampingnya, tersungkur dengan kepala lebih dulu, sudah mati, terperosok ke lumpur yang dalam. Seketika kilat menyala tepat di atas kepala, dan hujan turun makin deras. Di sela-sela deru hujan, Takeo mendengar suara lain, musik pelan dan seperti hantu yang menggema di seluruh tanah datar. Sejenak ia tak memahami artinya. Kemudian kumpulan massa di sekitarnya berkurang. Takeo berdiri, menyeka air hujan dan lumpur dari matanya dengan tangan kanan. Kuda Maruyama tadi melewatinya, Kono memegangi surai dengan dua tangan, kakinya masih menyemburkan darah. Nampaknya laki-laki itu tak memerhatikan Takeo, pandangannya terpaku pada keamanan jalur sempit. Mereka mundur, pikir Takeo tak percaya, selagi suara trompet perang tenggelam dalam teriakan kemenangan dan pasukan di sekelilingnya mendesak ke depan mengejar musuh yang melarikan diri. Para mantan gelandangan, dari desa mereka di Maruyama, berjalan melintasi medan perang untuk merawat kuda yang terluka serta memakamkan yang tewas. Saat jenazah dibaringkan berderet, Kahei, Gemba dan Takeo berjalan menyusuri barisannya, mengenali semua yang bisa mereka kenali, sementara Minoru mencatat nama mereka. Sedangkan pasukan Saga yang tewas dimakamkan dalam satu kubur di tengah tanah lapang. Menebas kepala tak diizinkan, tanahnya berbatu-batu sehingga kuburnya pun tidak dalam. Burung gagak telah berkumpul, saling memekik dari tebing yang curam. Malam harinya, rubah berkeliaran mencari mangsa. Tonggak pagar pancang ditarik dan sebagian disusun menjadi tandu untuk mengangkut korban luka-luka kembali ke Inuyama. Sisanya digunakan untuk membuat barikade di sepanjang jalur sempit, dan Sonoda Mitsura serta 200 pasukannya tetap tinggal untuk menjaganya.
Di malam hari keesokan harinya, saat korban tewas sudah dimakamkan, pertahanan sudah ditempatkan dan tidak ada tanda-tanda saga kembali, sepertinya perang telah berakhir. Kahei memerintahkan pasukan beristirahat, mereka melepas baju zirah, meletakkan senjata, dan segera tertidur. Hujan deras saat Saga Hideki memerintahkan pasukannya mundur, kini berubah menjadi gerimis. Takeo berjalan di antara pasukan yang tertidur sama seperti ketika berjalan di antara korban tewas sebelumnya. Ia mendengarkan desis lembut rintik air hujan di dedaunan dan bebatuan, percik air terjun di kejauhan, kicau burung, merasakan butiran embun di wajah dan rambutnya. Seluruh bagian kanan tubuhnya, dari tumit hingga ke bahu, terasa sakit sekali, dan kelegaan atas kemenangan tenggelam oleh kesedihan melihat harga yang harus dibayar. Ia tahu kalau para prajurit yang kelelahan itu hanya bisa tidur sampai matahari terbit, kemudian harus berjalan ke Inuyama, lalu ke negara tengah untuk mencegah Zenko membangun kekuatan di wilayah barat. Ia amat cemas, ingin pulang secepatnya, peringatan Gemba tentang peristiwa yang telah mengacaukan keselarasan pemerintahannya kembali menyiksa dirinya. Itu hanya bisa berarti sesuatu telah terjadi pada Kaede. Hiroshi telah dipindahkan ke dalam tenda Kahei yang menawarkan kenyamanan tertinggi dan terlindung dari hujan. Takeo menemukan putrinya di sana, masih mengenakan baju perang, wajahnya masih berlumuran lumpur, kakinya diperban dengan asal-asalan. "Bagaimana keadaannya?" tanyanya, sambil berlutut di samping Hiroshi, memerhatikan wajah pucat dan napasnya yang terputus-putus. "Dia masih hidup," sahut Shigeko dengan suara pelan. "Kurasa dia agak membaik. Kita akan membawanya ke Inuyama besok. Tabib Sonoda akan merawatnya." Takeo bicara dengan yakin, meski sebenarnya ia memperkirakan Hiroshi takkan bertahan dalam perjalanan. Shigeko mengangguk tanpa bicara. "Kau terluka?" tanya Takeo. "Sebatang anak panah mengenai kakiku. Tidak parah, aku tak menyadarinya sampai setelah itu. Aku hampir tak bisa berjalan kembali. Mai yang menggendongku." Takeo tidak mengerti ucapan putrinya. Shigeko menatapnya dan berkata dengan cepat, "Mai mengajakku ke tempat Lord Saga." Aku memanah matanya. Mendadak air mata mengambang di pelupuk matanya. "Dia takkan mau menikahiku sekarang." Air matanya seketika berubah menjadi tawa. "Jadi kami harus berterima kasih padamu atas mundurnya pasukan Saga yang tiba-tiba itu?" Takeo tak kuasa menahan perasaannya atas hasil yang adil ini. Saga tidak menerima kekalahan dalam pertandingan, dia mencari konflik, kini Shigeko membuat dia terluka parah, bahkan mematikan, dan telah memastikan kemenangan mereka. "Aku tidak bermaksud membunuhnya, hanya melukai," ujarnya. "Seperti yang selalu kulakukan selama perang, melumpuhkan tapi tidak membunuh." "Kau telah melakukan tugasmu dengan luar biasa," sahut Takeo, "kaulah pewaris sejati klan Otori dan Maruyama." Pujian Takeo membuat air matanya berlinang lagi. "Kau lelah," ujar Takeo. "Tidak lebih lelah dibandingkan yang lainnya, tidak lebih lelah dibandingkan ayah." "Ayah harus tidur, pasti, segera setelah memeriksa keadaan Tenba. Ayah ingin menungganginya kembali ke Inuyama. Kahei akan membawa pasukan. Kau dan Gemba harus mendampingi Hiroshi dan korban luka lainnya. Semoga Tenba siap, bila tidak siap, ayah akan meninggalkannya bersamamu." "Dan Kirin," ujar Shigeko. "Ya, bersama Kirin yang malang." Hewan itu tidak tahu perjalanan panjang seperti apa yang menantinya, atau akibat apa yang akan terjadi di negeri ini. "Ayah jangan berkuda seorang diri. Ajak seseorang, ajak Gemba, dan ayah boleh menunggang Ashige, aku tidak membutuhkan kuda." Awan agak menghilang, dan cahaya redup matahari menyembul saat matahari terbenam, pertanda munculnya pelangi di langit. Takeo berharap itu berarti besok akan lebih kering, meski saat ini hujan sudah mulai turun, dan mungkin akan berlangsung selama berminggu-minggu. Tenba berdiri di sebelah Kirin, kembali ke bawah rintik hujan, dengan kepala tertunduk. Kuda itu meringkik pelan menyapa saat Takeo menghampiri. Luka di dadanya sudah tertutup dan tampak bersih, tapi kaki kanan kuda itu agak pincang, walau kakinya kelihatan tidak terluka. Takeo menyimpulkan kalau otot bahunya terkilir, membawa kuda itu ke kolam air dan membasuhnya dengan air dingin, tapi Tenba tetap saja lebih menggunakan kaki kanan belakangnya, dan kemungkinan tak bisa ditunggangi. Kemudian Takeo ingat pada kuda Hiroshi, Keri. Dia tak ada di antara kuda yang masih hidup. Kuda abu-abu pucat bersurai hitam, anak raku, pasti tewas, tepat beberapa minggu setelah kematian saudara tirinya, kuda milik Taku, Ryumi. Kuda-kuda itu mencapai usia 17 tahun, usia yang baik, tapi kematian mereka membuat ia bersedih.
Takut telah tiada, Hiroshi diambang kematian. Suasana hatinya murung saat kembali ke tenda. Di dalam tampak redup, cahayanya memudar. Shigeko sudah tertidur di samping Hiroshi, wajahnya dekat dengan wajah pemuda itu. Seperti pasangan suami istri. Bagian 32. Takeo menatap dengan penuh kasih sayang. Sekarang kau boleh menikahi laki-laki pilihanmu, ujarnya keras. Ia berlutut di sisi Hiroshi lalu menyentuh dahi pemuda itu. Tubuhnya dingin, napasnya melambat dan kian dalam. Takeo mengira Hiroshi tidak sadarkan diri, namun Hiroshi tiba-tiba membuka mata dan tersenyum. Lord Takeo, bisiknya, jangan bicara dulu, kau akan baik-baik saja. Perang sudah berakhir. Saga mundur. Hiroshi memejamkan mata lagi, namun senyum masih tetap tersungging di bibirnya. Takeo berbaring, semangatnya agak bangkit. Meskipun lukanya terasa sakit, ia segera tertidur, bak awan gelap yang menghilang. Ia berangkat menuju Inuyama keesokan paginya, bersama Gemba, sesuai anjuran Shigeko dan Minoru. Ia berkuda di punggung kuda betinanya yang tenang. Kuda betina dan kuda hitam Gemba segar seperti Ashige, dan perjalanan mereka tempuh dengan cepat. Di hari ketiga, demam ringan menyerang Takeo. Perjalanan ditempuhnya dalam rasa nyeri dan juga demam, ia dihantui mimpi dan halusinasi, sesekali suhu badannya meninggi dan gemetaran, tapi menolak berhenti. Di setiap pemberhentian, mereka menyebar kabar tentang perang dan hasilnya, dan segera saja orang berduyun-duyun ke arah gugusan awan tinggi untuk membawa makanan kepada para prajurit dan membantu membawa korban yang terluka. Hujan yang deras selama berhari-hari bisa berakibat gagal panen. Jalanan berlumpur dan acap kali tergenang air. Seringkali Takeo lupa di mana ia berada, dan mengira tengah berada di masa lalu, menunggangi Aoi di samping Makoto menuju sungai yang meluap dan jembatan yang terputus. Kaede pasti kedinginan, pikirnya. Dia kurang sehat, aku harus datang dan menghangatkan tubuhnya. Namun badannya sendiri tengah gemetar, dan sekonyong-konyong Yuki ada di sampingnya. Kelihatannya kau kedinginan, ujarnya. Mau kuambilkan teh? Ya, jawabnya. Tapi aku tak boleh tidur denganmu karena aku telah beristri. Lalu diingatnya kalau Yuki sudah meninggal, dan takkan tidur dengan dirinya atau orang lain. Rasa menyesal menusuk hatinya atas nasib gadis itu dan peran dirinya dalam kematian itu. Sewaktu tiba di Inuyama, demamnya sudah reda dan pikirannya telah kembali jernih, tapi hatinya tetap cemas. Kecemasannya bahkan tak bisa dihilangkan dengan sambutan sepenuh hati penduduk kota yang merayakan kabar kemenangan dengan menari di jalanan. Adik Kaede, Ai, keluar menyambut di dinding sebelah luar kastil, tempat ia dibantu turun dari kuda oleh Minoru dan Gemba. Suamimu selamat, katanya dengan segera, dan melihat wajah Ai bersinar dengan perasaan lega. Syukur kupanjatkan pada surga, sahutnya. Kau terluka? Kurasa aku sudah melewati bagian terburuk. Apakah kau mendapat kabar dari istriku? Aku tidak mendapat kabar apapun sejak kami pergi di bulan keempat. Lord Takeo, Ai mulai bicara, dan hati Takeo berdebar ketakutan. Hujan turun lagi dan para pelayan berlari ke depan membawa payung. Tabib Ishida ada di sini, lanjut Ai. Akan kupanggil dia, dia akan merawatmu. Ishida di sini, mengapa? Dia akan ceritakan semuanya, ujar Ai, kelembutannya menakutkan Takeo. Mari masuk, kau ingin mandi dulu, dan kami akan siapkan makanan bagi kalian. Ya, aku akan mandi dulu, sahutnya, ingin bersiap dan menguatkan diri untuk mendengar kabar itu. Demam dan nyeri membuat kepalanya pening, pendengarannya agak lebih peka dari biasanya, tapi begitu jernihnya suara menyakitkan telinganya. Ia dan Gemba berjalan ke kolam sumber air panas dan melepas pakaian mereka yang kotor. Dengan hati-hati Gemba menyingkirkan perban dari bahu dan lengan Takeo lalu membasuh lukanya dengan air panas. Lukanya semakin pulih, ujar Gemba, tapi Takeo hanya mengangguk setuju. Mereka juga tidak bicara selagi membasuh dan mengeringkan tubuh lalu masuk ke dalam air yang berbuih dan mengandung belerang. Hujan membasahi lembut wajah dan bahu mereka, mengelilingi mereka berdua seakan membawa mereka ke dunia lain. Aku tidak bisa berlama-lama di sini, akhirnya Takeo berkata. Bisakah kau ikut denganku untuk mendengar apa yang telah membawa Ishida ke Inuyama? Tentu saja, sahut Gemba. Mengetahui yang terburuk adalah tahu cara bergerak maju. Ai sendiri yang menyajikan sup dan ikan panggang, nasi dan sayuran musim panas. Mereka makan dengan cepat, Ai menyuruh pelayan membereskan nampan dan membawakan teh. Saat pelayan kembali, Ishida datang bersama mereka.
Ai menuangkan teh ke mangkuk biru berlapis kaca. Akan kutinggalkan kalian. Sewaktu Ai berlutut untuk menggeser pintu terbuka, Takeo melihatnya mengangkat lengan baju untuk menyeka air mata. Tak ada luka lainnya, tanya Ishida, setelah mereka saling memberi salam. Biar ku periksa, nanti saja, ujar Takeo. Sudah mulai sembuh. Takeo menghirup teh, hampir tanpa merasakannya. Kau sudah jauh-jauh kemari, kuharap kau membawa berita baik. Menurutku kau harus segera mendengarnya, sahut Ishida. Maafkan aku merasa semua ini salahku. Kau menitipkan istri dan putramu dalam perawatanku. Hal-hal seperti ini memang sering terjadi, bayi sangatlah lemah. Mereka terlepas dari genggaman kita. Ishida berhenti dan menatap tak berdaya ke arah Takeo, bibirnya berkerut sedih, air mata berlinang di pipinya. Darah Takeo berdentum di telinganya. Apakah kau hendak mengatakan kalau putraku meninggal? Kesedihan melanda dirinya, dan air mata menetes. Makhluk mungil itu, yang nyaris belum dikenalnya, yang kini tak akan bisa dikenalnya. Aku tak kuasa menanggung kabar buruk ini, pikirnya. Kemudian, bila diriku saja tak kuasa menanggungnya, bagaimana Kaede bisa tahan? Aku harus segera menemui istriku, ujarnya. Bagaimana istriku menerima keadaan ini? Apakah karena penyakit? Apakah Kaede juga sakit? Itu merupakan kematian di masa kanak-kanak yang tak bisa dijelaskan, tutur Ishida, suaranya pecah. Bocah mungil itu sehat pada malam sebelumnya, diberi cukup makan, tersenyum juga tertawa, lalu tertidur tanpa rewel, namun tidak pernah terbangun lagi. Bagaimana bisa begitu? Tanya Takeo, nyaris marah. Bukan karena sihir? Bagaimana dengan racun? Teringat olehnya kalau Hana berada di Hagi, mungkinkah dia penyebab kematian putranya? Takeo menangis, tidak berusaha menyembunyikannya. Tak ada tanda-tanda racun, ujar Ishida. Sementara sihir, aku benar-benar tidak tahu. Kematian seperti ini tidak wajar, tapi aku sama sekali tak tahu penyebabnya. Lalu istriku, bagaimana keadaannya? Dia pasti hampir gila karena sedih. Apakah Shizuka bersamanya? Banyak hal buruk terjadi sejak kau pergi, bisik Ishida. Istriku baru saja kehilangan putranya. Sepertinya dia menjadi gila karena sedih. Dia duduk tanpa makan di depan Daifukuji, di Hofu, dan menyerukan pada putra sulungnya untuk bertindak dengan adil. Sebagai jawabnya, Zenko mundur dalam keadaan gusar ke Kumamoto, tempat dia membangun kekuatan militer. Istri Zenko dan putranya berada di Hagi, ujar Takeo. Tentu dia tidak akan menyia-nyiakan nyawa mereka. Hana dan kedua putranya sudah tidak di Hagi, ujar Ishida. Apa, Kaede membiarkan mereka pergi? Lord Takeo, tutur Ishida dengan sedih. Kaede pergi bersama mereka. Mereka dalam perjalanan ke Kumamoto. Ah, ujar Gemba pelan. Kini kita tahu apa yang salah. Dia tak menangis, namun ekspresi kesedihan serta ulas asih terlukis di wajahnya. Dia bergeser mendekati Takeo, seakan ingin menopang tubuh Takeo. Takeo duduk diam membeku. Telinganya sudah mendengar kata-kata itu, namun benaknya masih belum memahaminya. Kaede meninggalkan Hagi, dia pergi ke Kumamoto, menyerahkan diri ke tangan yang tengah berkomplot menentang dirinya. Mengapa istrinya mau melakukan hal semacam itu? Bergabung dengan suami adiknya, tidak bisa dipercaya kalau istrinya melakukan itu. Namun sebagian dalam dirinya merasa tercabik-cabik, seolah seluruh tangannya terenggut habis. Dirasakan semangatnya naik turun menuju kegelapan, dan melihat kalau kegelapan itu akan melahap seluruh negaranya. Aku harus menemuinya, ujarnya. Gemba, siapkan kuda. Kira-kira sudah sampai di mana mereka sekarang? Kapan mereka berangkat? Aku pergi kira-kira 2 minggu lalu, sahut Ishida. Mereka pasti pergi beberapa hari kemudian, lewat Suwano dan Yamagata. Bisakah aku mencegat mereka di Yamagata? Tanya Takeo pada Gemba. Jaraknya seminggu berkuda. Aku akan sampai di sana dalam 3 hari. Mereka berjalan dengan lambat, tutur Ishida. Tak satu pun sanggup menghibur atau mencegah kepergiannya. Yang terpikir olehku adalah meminta bantuan Ai. Maka aku pergi diam-diam dari Hagi, seraya berharap bertemu denganmu dalam perjalanan pulang. Ishida tidak memandang Takeo, sikap bersalah sekaligus bingung. Lord Takeo, lanjutnya, tapi Takeo tak mengizinkannya melanjutkan. Benaknya seketika mulai berpacu, mencari-cari jawaban, membantah dan memohon, menjanjikan apa saja pada dewa manapun, agar istrinya tidak meninggalkan dirinya. Hiroshi luka parah, Shigeko luka ringan, tutur Takeo. Kirin juga mungkin butuh perhatianmu. Rawat mereka sebaik-baiknya, dan begitu sanggup bepergian, bawa mereka ke Yamagata.
Aku akan ke sana dan mencari tahu apa yang telah terjadi. Minoru, kirim pesan sekarang juga kepada Miyoshi Kahei, beritahukan keberangkatanku. Takeo berhenti bicara lalu menatap Gemba dengan pandangan penuh kesedihan. Aku harus bersiap untuk bertarung melawan Zenko. Tapi bagaimana aku sanggup berperang melawan istriku sendiri? Di Hofu, gelombang pasang di awal bulan kelima datang setelah siang hari di waktu kuda. Pelabuhan dalam puncak kesibukannya, dengan arus kapal yang datang dan pergi, memanfaatkan angin barat untuk menuju Akashi dengan membawa hasil bumi 3 negara. Rumah makan dan penginapan dijejali orang yang baru turun dari kapal. Mereka minum sambil bertukar berita dan cerita, menyuarakan kekagetan dan penyesalan atas kematian Muto Taku, mengagumi mukjizat yang dialami Shizuka, yang diberi makan oleh burung-burung di Daifukuji, kesal pada Zenko yang sangat tidak berbakti pada orang tua dan menghina dewa-dewa, serta pasti akan dihukum atas perbuatannya. Penduduk Hofu adalah orang-orang yang pemberani dan juga keras kepala. Mereka membenci perbudakan oleh Tohan dan Noguchi, maka mereka pun tak ingin kembali ke masa-masa di bawah kepemimpinan Arai. Kepergian Zenko dari kota itu disertai dengan cemooh dan berbagai bentuk ungkapan dendam atau kebencian. Para pengawal Arai yang berada di bagian belakang rombongan bahkan dilempari kotoran atau sampah, bahkan dilempari batu. Miki dan Maya melihat sedikit kejadian ini, mereka berlari dengan menghilangkan diri melewati jalan-jalan yang sempit, dengan satu tujuan, menjauhkan diri dari Hisao dan Akio. Maya sudah kelelahan karena tidak tidur semalaman, pertemuan dengan Hisao, percakapan dengan hantu perempuan. Ia selalu menoleh ke belakang dengan gugup saat mereka lari, seolah yakin Hisao akan mengejar, pemuda itu takkan membiarkannya pergi. Dan Akio pasti sudah tahu tentang si kucing. Hisao pasti dihukum, pikirnya, tapi tak tahu apakah pikiran itu membuatnya gembira atau sedih. Merasakan kalau kemampuan menghilangnya sirna saat ia kelelahan, Maya melambatkan larinya untuk mengatur napas, dan melihat Miki muncul kembali di sebelahnya. Jalan di sini sepi, kebanyakan orang berada di dalam rumah untuk makan siang. Di luar toko kecil, seorang laki-laki tengah berjongkok mengasah pisau dengan batu asah, mengambil air dari kanal kecil. Orang itu melonjak kaget melihat kemunculan mereka yang tiba-tiba hingga pisau yang dipegangnya jatuh. Maya panik, tidak berdaya. Tanpa berpikir panjang, diambilnya pisau itu lalu dia tusuk tangan laki-laki itu. Apa yang kau lakukan? Pekik Miki. Waktu kuda adalah waktu berkisar antara jam 11 sampai jam 13. Kita butuh senjata, makanan, dan uang, jawab Maya. Dia akan berikan untuk kita. Laki-laki itu menatap dengan tak percaya pada darahnya sendiri. Maya berguling lalu muncul di belakang laki-laki itu, melukainya lagi, kali ini di leher. Beri kami makanan dan uang, atau kau akan mati, ujarnya. Adik, ambil pisau juga. Miki mengambil pisau kecil dari tempatnya tergeletak di atas selembar kain yang terhampar di tanah. Didekatinya laki-laki itu di bagian tangan yang tidak terluka lalu membimbingnya masuk ke dalam toko. Bola matanya terbelalak ketakutan, ditunjukkannya tempat dia menyimpan beberapa koin, dan memaksakan kue mochi ke dalam genggaman tangan Maya. Jangan bunuh aku, dia memohon. Aku membenci kejahatan Lord Arai, aku tahu dia telah menghasut dewa-dewa menentangnya, tapi aku tidak terlibat di dalamnya. Aku hanyalah seorang perajin yang miskin. Dewa menghukum rakyat atas kejahatan penguasanya, Maya mengoceh. Kalau si bodoh ini mengira mereka adalah iblis atau hantu, maka ia harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Apa-apaan tadi itu? Tanya Miki sewaktu mereka meninggalkan toko, kini keduanya bersenjatakan pisau yang disembunyikan di balik pakaian. Akan kuceritakan nanti, ayo kita cari tempat untuk bersembunyi sebentar, tempat yang ada airnya. Mereka mengikuti kanal sampai ke jalan yang mengarah keluar kota menuju utara. Mereka tiba di jalan ke biara, hutan kecil mengelilingi kolam sumber air. Di sini mereka minum sebanyak-banyaknya, dan menemukan tempat yang terlindung di balik semak-semak, tempat mereka duduk dan berbagi kue mochi. Burung gagak memekik di ketinggian pohon cedar, dan jangkrik yang berderik membosankan. Peluh bercucuran di wajah kedua gadis itu, dan di balik pakaian terasa lembab dan gatal. Maya berkata, Paman tengah menyiapkan pasukan melawan ayah. Kita harus ke Hagi lalu memperingatkan ibu. Bibi Hana sedang dalam perjalanan ke sana. Ibu tidak boleh percaya kepadanya. Tapi Maya, kau gunakan kemampuan Tribe untuk melawan orang yang tidak bersalah. Ayah melarang kita melakukan hal itu. Dengar, Miki, kau tidak tahu apa yang sudah kualami. Aku melihat Taku dan Sada dibunuh di depan mataku.
Aku ditawan Kikuta Akio. Sesaat dikiranya kalau ia akan menangis, tapi perasaan itu segera berlalu. Dan bocah itu, yang berseru-seru memanggilku, adalah Kikuta Hisao, dia adalah cucu Kenji. Kau pasti pernah mendengar tentang dia di Kagemura. Ibunya, Yuki, menikah dengan Akio, tapi setelah bocah itu lahir, Kikuta memaksanya bunuh diri. Itu sebabnya Kenji menggiring Tribe kepada ayah. Miki mengangguk, dia sudah mendengar semua kisah Tribe ini sejak kecil. Lagi pula, pada akhirnya, tidak ada orang yang tidak bersalah, tutur Maya. Sudah menjadi takdir orang itu berada di sana saat itu. Gadis itu menatap permukaan kolam dengan murung. Ranting pohon cedar dan awan di belakangnya memantul di permukaan yang tenang. Hisao adalah kakak kita, katanya seketika. Orang mengira dia putra Akio, tapi sebenarnya bukan. Dia putra ayah. Itu tidak mungkin, ujar Miki dengan suara lemah. Benar. Dan ada ramalan yang mengatakan bahwa ayah hanya bisa dibunuh oleh putranya sendiri. Hisao akan membunuh ayah, kecuali bila kita mencegahnya. Maya menatap Miki. Dia hampir lupa akan keberadaan bayi yang baru lahir, seolah dengan tidak mengakui kelahiran adiknya itu. Maya belum pernah melihatnya, maupun memikirkannya. Seekor nyamuk hinggap di tangannya dan dia menepuknya. Miki berkata, ayah pasti tahu tentang ini. Kalau sudah tahu, mengapa ayah tidak berbuat apa-apa? Sahut Maya, merasa heran mengapa hal ini membuat ia begitu marah. Jika ayah memilih untuk tidak berbuat apa-apa, seharusnya kita juga begitu. Lagi pula, apa yang bisa ayah lakukan? Ayah seharusnya membunuh Hisao. Lagi pula Hisao pantas mendapatkannya. Dia itu jahat, orang paling jahat yang pernah kutemui, lebih jahat dari Akio. Tapi bagaimana dengan adik bayi kita? Tanya Miki lagi. Jangan membuat semuanya menjadi rumit, Miki. Maya berdiri mengibaskan debu dari pakaiannya. Aku mau pipis, ujarnya, menggunakan bahasa laki-laki, lalu berjalan lebih jauh memasuki hutan. Di sini ada batu nisan yang berlumut dan terbengkalai. Maya berpikir kalau ia tak boleh mengotorinya, maka dipanjatnya dinding samping lalu membuang hajat. Saat ia memanjat dengan susah payah kembali ke sisi dinding yang sebelumnya, bumi bergetar, dan dirasakannya bebatuan merekah di bawah tangannya. Maya setengah terjatuh ke atas tanah, merasa pusing selama beberapa saat. Puncak pepohonan cedar masih bergetar. Pada saat itu dirasakannya keinginan untuk menjadi si kucing, bersamaan dengan perasaan yang tidak dikenalinya, yang membuatnya gelisah. Ketika dilihatnya Miki duduk di samping kolam, ia terkejut melihat betapa kurusnya adiknya itu kini. Hal ini membuatnya merasa kesal. Maya tak ingin mencemaskan keadaan Miki, ia ingin segalanya tetap seperti biasanya, ketika mereka seperti memiliki satu pikiran. Ia tak ingin Miki tidak sepaham dengan dirinya. Ayo, katanya, kita harus segera pergi. Apa rencana kita? Tanya Miki sewaktu berdiri. Tentu saja pulang. Apakah kita akan berjalan kaki sampai ke rumah? Ada ide yang lebih baik? Kita bisa meminta bantuan dari seseorang. Seorang laki-laki bernama Bunta datang bersama Shizuka dan aku. Dia akan menolong kita. Apakah dia Muto? Imai. Tak satu pun dari mereka bisa dipercaya lagi, sahut Maya dengan perasaan jijik. Kita harus pergi sendiri, tapi jaraknya jauh sekali, ujar Miki. Butuh waktu seminggu berkuda dari Yamagata, berkuda secara terbuka dengan 2 orang laki-laki yang membantu kita. Dari Yamagata ke Hagi berjarak 10 hari. Bila kita berjalan kaki dan sambil bersembunyi, akan makan waktu 3 kali lebih lama. Lalu bagaimana kita mendapatkan makanan? Seperti yang tadi kita lakukan, sahut Maya, seraya menyentuh pisaunya yang tersembunyi. Kita akan mencurinya. Baiklah, ujar Miki tidak senang. Apakah kita akan mengikuti jalanan Mama? Ia memberi isyarat ke arah jalan berdebu yang berbelok-belok menuju sawah yang menghijau ke arah pegunungan yang berselimutkan pepohonan. Maya mencermati para pelancong yang berjalan menyusuri jalan itu dari kedua arah, ksatria berkuda, perempuan bertopi dan berkerudung lebar pelindung sinar matahari, biarawan berjalan dengan tongkat dan mangkuk pengemis, penjajah dagangan, pedagang, peziarah. Beberapa di antara mereka mungkin saja menahan dan menghentikan mereka berdua, yang terburuk, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Atau mereka mungkin saja orang Tribe yang sedang mengejar. Maya menoleh ke belakang, ke arah kota, setengah berharap melihat Hisao dan Akio mengejar. Ia bimbang dan disadarinya ternyata ia rindu dan ingin bertemu Hisao lagi. Tapi aku membencinya, bagaimana bisa aku ingin berjumpa dengannya? Berusaha menyembunyikan perasaan ini dari Miki,
ia berkata, walau aku berpakaian laki-laki, siapapun bisa melihat kalau kita kembar. Kita tak ingin menjadi perhatian. Kita akan berjalan melewati pegunungan. Kita akan kelaparan, protes Miki, atau tersesat. Ayo kembali ke kota saja. Ayo kita temui Shizuka. Dia berada di Daifukuji, ujar Maya, ingat perkataan gadis pelayan itu. Berpuasa dan berdoa. Kita boleh kembali. Akio mungkin sudah menunggu kita di sana. Rasa tegangnya makin bertambah. Maya bisa merasakan tarikan itu dalam dirinya, merasakan kalau pemuda itu sedang mencarinya. Mendadak Maya melompat, mendengar suara Hisao. Datanglah kepadaku. Suara itu bergema seperti bisikan di sela-sela hutan. Kau dengar itu? Dicengkeramnya tangan Miki. Apa? Suara itu? Itu dia. Miki berdiri, mendengarkan dengan seksama. Aku tidak dengar siapa-siapa. Ayo pergi, ajak Maya. Ia melihat ke angkasa. Matahari sudah bergeser dari titik puncaknya ke arah barat. Jalan hampir mengarah ke utara, melewati sebagian besar daerah tersubur di 3 negara, mengikuti aliran sungai di sepanjang jalan menuju Suwano. Sawah terbentang di kedua sisi lembah, rumah dan gubuk petani bertebaran di tengah daerah persawahan. Jalan terbentang di sepanjang sisi barat sampai ke jembatan di Kibi. Juga ada jembatan baru, tepat sebelum sungai Yamagata. Sungai itu sering meluap, tapi berjarak 1 hari perjalanan ke utara Hofu, sungainya makin dangkal, deburan air berbuih menghempas bebatuan. Mereka sudah sering melewati jalan ini, Miki yang terakhir kali, hanya beberapa hari lalu, sedangkan Maya saat musim gugur sebelumnya, bersama Taku dan Sada. Aku penasaran di mana kedua kuda betina itu, ujarnya pada Miki saat melangkah dari bawah naungan pepohonan lalu berjalan di bawah teriknya matahari. Kau tahu, aku kehilangan mereka. Kuda betina apa? Kuda pemberian Shigeko untuk perjalanan dari Maruyama. Selagi mereka mulai berjalan menanjak menaiki lereng ke pepohonan bambu, Maya menceritakan dengan singkat tentang serangan itu, dan kematian Taku dan Sada. Setelah selesai bercerita, Miki menangis tanpa suara, namun mata Maya kering. Aku memimpikanmu, ujar Miki, seraya menyeka mata dengan tangan. Aku memimpikanmu sebagai si kucing, dan aku adalah bayangannya. Aku tahu sesuatu yang mengerikan terjadi padamu. Sejenak Miki terdiam, lalu berkata, apakah Akio menyakitimu? Dia mencekikku untuk membungkam mulutku, lalu memukulku beberapa kali, hanya itu. Bagaimana dengan Hisao? Maya mulai berjalan lebih cepat, sampai hampir berlari kecil di sela-sela batang pohon yang berwarna keperakan. Seekor ular kecil melintas di depan mereka, menghilang ke semak belukar, dan di suatu tempat di sebelah kiri mereka terdengar kicau burung kecil. Derik jangkrik kedengaran makin kencang. Miki pun ikut berlari. Mereka menyelinap dengan mudah di antara batang-batang bambu. Hisao adalah penguasa alam baka, ujar Maya, ketika akhirnya lereng yang semakin curam memaksanya untuk melambatkan langkah. Penguasa alam baka dari Tribe? Ya, dia bisa menjadi luar biasa kuat, hanya saja dia tidak tahu bagaimana mengatasinya. Tak ada orang yang pernah mengajarinya, selain cara bertindak kejam. Dan dia bisa membuat senjata api. Kurasa ada orang yang mengajarinya. Matahari tergelincir di balik puncak tinggi pegunungan di sebelah kiri mereka. Tidak akan ada bulan, dan awan rendah menyebar di langit dari arah selatan, juga tidak akan ada bintang. Rasanya waktu sudah lama berlalu sejak mereka makan kue mochi di biara tadi. Sambil berjalan, kedua gadis itu kini mulai secara naluriah mencari makanan, jamur yang tumbuh di bawah pohon pinus, wineberry, akar halus bambu, pucuk pakis yang sudah tua, meski semua ini makin sulit ditemukan. Sejak kecil mereka diajarkan oleh Tribe untuk hidup dari alam, mengumpulkan daun, akar dan buah-buahan sebagai makanan juga racun. Mereka mengikuti bunyi gemericik air dan minum dari sebuah sungai kecil. Di sungai juga menemukan kepiting kecil yang mereka makan hidup-hidup, mengisap daging berlumpur dari cangkangnya yang rapuh. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan selama senja yang panjang sampai malam sudah terlalu gelap hingga tak bisa melihat apa-apa. Kini mereka berada di lebatnya hutan, dan terdapat banyak tebing dengan batuan yang menonjol dan pohon tumbang yang menyediakan tempat bernaung. Mereka sampai di sebatang pohon beech besar yang setengah tercabut akarnya akibat gempa atau badai. Daun rontok selama bertahun-tahun menyediakan kasur yang empuk, dan batangnya yang besar dan akarnya membentuk liang. Bahkan ada kacang-kacangan yang masih bisa dimakan di antara dedaunan. Kedua gadis itu berbaring, berangkulan. Dalam pelukan adiknya, Maya mulai merasa rileks, seolah dirinya menjadi utuh kembali.
Maya tidak yakin apakah dia mengucapkan kata-kata itu atau hanya memikirkannya. Hisao menyayangi kucing itu, dan dia adalah penguasanya. Miki agak memutar badannya. Kurasa aku tahu itu. Aku merasakannya. Aku memutuskan ikatan antara pemuda yang memanggilmu dan si kucing, dan kau berubah ke wujud aslimu. Tambahan lagi, ibunya selalu bersamanya. Saat Hisao bersama si kucing, ia bisa bicara dengan arwah ibunya. Tubuh Miki agak gemetar. Kau pernah melihatnya? Sudah. Terdengar suara burung hantu di pepohonan di atas mereka, membuat keduanya melonjak kaget, dan di kejauhan terdengar jerit rubah betina. Apakah saat itu kau takut? Bisik Miki. Tidak. Maya memikirkannya. Tidak. Ulangnya. Aku merasa iba. Dia dipaksa mati sebelum waktunya, dan harus menyaksikan putranya diubah menjadi jahat. Mudah sekali menjadi jahat, ujar Miki pelan. Udara terasa menjadi agak dingin, dan cahaya menerangi tanah. Hujan, ujar Maya. Dengan rintik-rintik pertamanya, bau lembab mulai muncul dari tanah. Mengisi cuping hidungnya dengan kehidupan sekaligus kematian. Apa kau lari darinya? Sekalian pulang, maksudku, dia sedang mencariku, memanggilku. Dia mengikuti kita? Maya tak langsung menjawab. Tubuhnya menyentak-nyentak gelisah. Aku tahu ayah dan si Gecko belum pulang, tapi ibu akan melindungi kita, kan? Begitu kita sampai di Hagi, baru aku akan merasa aman. Tapi bahkan setelah kata-kata itu lepas dari mulutnya, ia pun tak yakin kalau semua ucapannya benar. Sebagian dari dirinya takut pada laki-laki itu dan ingin menjauh. Sebagian lagi ditarik kembali kepadanya, ingin bersama pemuda itu dan berjalan bersama di antara dunia. Apakah aku sudah menjadi jahat? Maya mengingat tukang asap pisau yang dilukai dan dirampoknya tanpa pikir panjang. Ayah pasti marah padaku. Pikirnya, merasa bersalah dan tidak menyukai perasaan itu, ia menuangkan rasa marah untuk memadamkannya. Ayah yang memaksaku, ini salah ayah hingga aku menjadi seperti ini. Seharusnya ayah tidak mengirimku pergi jauh. Seharusnya ayah tidak boleh begitu sering meninggalkanku saat aku masih kecil. Seharusnya ayah bilang kalau ayah punya anak laki-laki. Seharusnya ayah tidak boleh punya anak laki-laki. Miki sepertinya sudah tidur, napasnya tenang dan teratur. Sikutnya menusuk badan Maya, dan Maya bergeser sedikit. Suara burung hantu tadi terdengar lagi. Nyamuk mencium bau keringat mereka dan berdengung di telinga Maya. Hujan membuatnya kedinginan. Nyaris tanpa berpikir dibiarkannya si kucing datang dengan bulu tebalnya yang hangat. Segera terdengar suara Hisao. Datanglah padaku. Dan Maya merasakan tatapan pemuda itu berpaling ke arahnya, seolah Hisao bisa melihat melalui kegelapan, tepat ke mata keemasan si kucing, saat kepalanya berputar melihat ke arah Hisao. Kucing itu meregangkan badan, menegakkan telinganya serta mendengkur. Maya berjuang kembali ke wujud aslinya. Dibuka mulutnya, berusaha memanggil Miki. Miki duduk tegak. Apa yang terjadi? Maya merasakan lagi kekuatan setajam pedang dari jiwa Miki yang menghalangi antara si kucing dan penguasanya. Tadi kau melolong, ujar Miki. Tadi aku berubah menjadi kucing di luar kehendakku, dan Hisao melihatku. Apakah dia sudah dekat? Aku tidak tahu, tapi dia tahu tempat kita berada. Kita harus pergi sekarang juga. Miki berlutut di pinggiran gua pohon dan melihat dengan seksama keluar ke gelapnya malam. Aku tidak bisa lihat apa-apa. Gelap gulita, dan hujan. Kita tidak bisa pergi sekarang. Kau akan tetap terjaga? Tanya Maya gemetaran karena dingin dan emosi. Ada sesuatu yang bisa kau lakukan yang menghalangi antara dia dan aku, serta membebaskan diriku darinya. Aku tidak tahu apa itu, ujar Miki. Suaranya lemah dan lelah. Atau bagaimana melakukannya? Kucing itu mengambil begitu banyak dari dalam diriku. Murni adalah kata yang terbersit di benak Maya, seperti murninya baja setelah dipanaskan, dibengkokkan dan dipukul berulang kali. Dipeluknya Miki dan mendekapnya lebih erat. Berpelukan, kedua gadis itu menunggu cahaya matahari merayap perlahan menyinari mereka. Hujan berhenti saat hari mulai terang, membuat tanah terasa panas dan mengubah ranting dan daun yang meneteskan air hujan menjadi bingkai keemasan dan potongan pelangi. Jaring laba-laba, rumpun bambu, pakis, semuanya berkilau dan bersinar. Dengan menjaga agar sinar matahari tetap di kanan mereka, keduanya melanjutkan perjalanan ke utara, di sisi sebelah timur pegunungan. Mereka berusaha sekuat tenaga naik turun parit yang dalam, seringkali harus menelusuri kembali jejak kaki mereka sebelumnya, sesekali melihat jalan di bawah sana, dan sungai di belakangnya.
Meskipun ingin berjalan sebentar di permukaan jalan yang mulus, mereka tak berani melakukannya. Saat tengah hari, mereka berhenti di saat yang bersamaan. Di depan mereka tampak ada jalan yang tidak terlalu mulus, namun menjanjikan kalau bagian selanjutnya perjalanan mereka akan lebih mudah. Mereka belum makan sejak pagi, dan kini mulai mencari-cari di rerumputan, tanpa bersuara, dan menemukan kacang beach, lumut, chestnut sisa musim gugur lalu yang telah bertunas, sedikit buah beri yang hampir ranum. Udara terasa panas, bahkan dalam naungan lebatnya hutan. Kita istirahat sebentar, ujar Mickey, seraya melepas sandal dan menggosokkan telapak kakinya di rumput yang lembab. Kakinya lecet dan berdarah, kulitnya berubah segelap tembaga. Bagian 33, Maya sudah berbaring terlentang, menatap ke atas, ke arah hijau dedaunan yang berubah bentuk. Aku lapar sekali, katanya. Kita harus mendapatkan makanan sungguhan. Aku penasaran apakah jalan itu mengarah ke sebuah desa. Kedua gadis itu tertidur sebentar, tapi rasa lapar membangunkan mereka. Sekali lagi, hampir tidak perlu bicara, mereka mengencangkan kembali sandal dan mulai mengikuti jalan kecil tadi yang berkelok di sepanjang sisi gunung. Sesekali mereka melihat atap rumah petani jauh di bawah, dan mengira kalau jalan kecil itu akan membawa mereka ke sana. Tapi mereka tidak menemukan tempat apapun, tak ada desa, bahkan tak ada gubuk atau biara terpencil di gunung, dan sawah garapan tetap berada di luar jangkauan di bawah tempat mereka berada. Mereka berjalan tanpa bicara, berhenti hanya untuk mengambil makanan yang disediakan alam, perut mereka mulai keroncongan. Matahari berlalu tersembunyi di balik gunung, awan berkumpul lagi di sebelah selatan. Tak satu pun dari keduanya ingin menghabiskan semalam lagi di hutan, namun tidak tahu lagi apa yang bisa dilakukan, selain terus berjalan. Hutan dan gunung menyatu saat senja tiba, burung berkicau melantunkan nyanyian pengiring matahari tenggelam. Maya yang berada di depan, tiba-tiba berhenti. Asap, bisik Mickey. Maya mengangguk, dan mereka berjalan dengan lebih hati-hati. Baunya semakin kuat, kini bercampur dengan aroma daging panggang yang membuat perut mereka semakin keroncongan. Daging burung kuo atau kelinci, pikir Maya, karena ia pernah mencicipi kedua daging itu di sekitar Kagemura. Segera saja terbit air liurnya. Di sela-sela pepohonan bisa dilihatnya sebuah gubuk kecil. Api unggun menyala di depannya, dan sesosok tubuh ramping berlutut menjaga daging yang sedang dimasak. Maya bisa memperkirakan dari bentuk tubuh dan gerakannya kalau sosok itu adalah perempuan dan ada sesuatu dengannya yang terasa sangat familiar. Mickey berbisik di telinganya, perempuan itu mirip Shizuka. Maya mencengkeram tangan adiknya saat Mickey hendak berlari menghampiri. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa ada di sini? Aku akan ke sana dan melihatnya. Menggunakan kemampuan menghilang, Maya menyelinap di sela pepohonan dan ke belakang gubuk. Aroma daging begitu kuat hingga ia mengira akan kehilangan konsentrasinya. Dirabanya pisaunya, sepertinya tidak ada orang lain lagi, hanya perempuan itu, kepalanya tertutup tudung yang dipegangi dengan satu tangan sementara membolak-balik daging pada tusuk pemanggang dengan tangan satunya lagi. Angin sepoi-sepoi berhembus perlahan di dataran itu dan membuat bulu-bulu coklat dan hijau melambai-lambai terkena anginnya. Perempuan itu berkata, tanpa berpaling, kau tak perlu menggunakan pisau itu. Aku akan memberimu dan adikmu makan. Suaranya mirip suara Shizuka, tapi juga tidak mirip. Maya berpikir, kalau dia bisa melihatku, maka dia pasti berasal dari Tribe. Apakah kau Muto? Tanya Maya, lalu membuat dirinya terlihat lagi. Ya. Aku Muto, sahut perempuan itu. Kau bisa memanggilku Yusetsu. Maya belum pernah mendengar nama itu. Suaranya pun dingin dan misterius, bak jejak terakhir salju yang tertinggal di sisi utara pegunungan di musim semi. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah ayahku yang menyuruhmu ke sini? Ayahmu, Takeo. Perempuan itu mengucapkan nama Takeo dengan semacam kerinduan yang dalam dan penyesalan, lembut sekaligus getir, yang membuat Maya bergidik. Kini perempuan itu menatap Maya, namun tudung menutupi wajahnya. Bahkan dengan cahaya api unggun, Maya tidak bisa melihat wajahnya. Sudah hampir matang, kata Yusetsu. Panggil adikmu lalu cuci tangan dan kaki kalian. Ada teko air di anak tangga gubuk. Kedua gadis itu bergantian menuangkan air mencuci tangan dan kaki mereka. Di anak tangga, Yusetsu menaruh daging burung kuau bakar di lembaran kulit kayu yang dibungkus daun. Dia lalu berlutut, mengiris daging menjadi potongan kecil. Si kembar makan tanpa bicara, melahap daging dengan rakus, panasnya membakar mulut dan lidah. Yusetsu tidak makan,
Dia hanya mengamati setiap suapan mereka, memerhatikan wajah dan tangan mereka. Ketika keduanya sudah mengisap tulang yang terakhir, Yusetsu menuangkan air ke selembar kain untuk mengelap tangan mereka. Dia membalikkan telapak tangan mereka dan menyusuri tanda Kikuta dengan jari-jarinya. Kemudian ditunjuknya tempat untuk buang hajat, dan memberikan lumut untuk membersihkannya, sikapnya penuh perhatian, seolah dia adalah ibu mereka. Setelah itu dinyalakannya lentera dari sisa api yang masih menyala, dan mereka berbaring di lantai gubuk sementara perempuan itu terus memandangi mereka. Jadi kalian anaknya Takeo, ujarnya lirih. Kalian mirip dengannya, kalian seharusnya menjadi anakku. Dan kedua gadis itu, dalam keadaan hangat dan kenyang, merasakan juga lebih baik kalau mereka memang menjadi anak Yusetsu, meski mereka belum tahu siapa perempuan itu sebenarnya. Yusetsu memadamkan lentera dan menyelimuti mereka dengan jubahnya. Tidurlah, ujarnya. Tidak ada yang bisa menyakiti kalian saat aku di sini. Mereka tidur tanpa bermimpi dan terbangun saat hari mulai terang. Hujan menyirami wajah mereka, juga tanah lembab di bawah tubuh mereka. Tak ada tanda-tanda gubuk, teko, maupun perempuan itu. Hanya bulu burung di lumpur dan bekas bara api yang menandakan kalau perempuan itu pernah ada di sana. Miki berkata, dia adalah hantu perempuan itu. Gumam Maya, setuju. Ibu Hisao, Yuki, siapa lagi? Maya mulai berjalan ke arah utara. Tak satu pun dari keduanya bicara lagi tentang perempuan itu, namun rasa daging burung kuau masih tertinggal di lidah dan tenggorokan mereka. Ada jalan kecil, ujar Miki, mengejar Maya. Seperti kemarin, jalannya tidak rata, seperti jalanan rubah, melalui semak belukar. Mereka berjalan menyusurinya sepanjang hari, beristirahat dalam panasnya siang hari di rimbunnya semak hazelnut. Dan berjalan lagi sampai malam tiba saat bulan baru muncul, bulan sabit. Tiba-tiba tercium bau asap yang sama, aroma daging yang tengah dimasak yang menerbitkan air liur, seorang perempuan sedang menjaga makanan yang dimasak, wajahnya tersembunyi oleh jubah bertudung. Di belakangnya ada gubuk, teko berisi air. Kita di rumah, ujar Maya menyapa dengan akrab. Selamat datang di rumah, sahut perempuan itu. Cuci tangan, makanannya sudah matang. Apakah itu makanan hantu? Tanya Miki saat perempuan itu membawakan daging, saat ini daging kelinci dan mengirisnya untuk mereka. Yusetsu tertawa. Semua makanan adalah makanan hantu. Semua makanan sudah mati dan memberikan rohnya pada kalian agar kalian bisa hidup. Jangan takut, tambahnya ketika Miki ragu, Maya sudah menjejalkan daging ke mulutnya. Aku di sini untuk membantu kalian. Apa yang kau inginkan sebagai imbalan? Tanya Miki, tetap belum mau makan. Aku membalas pertolonganmu. Aku berutang padamu, karena kau memutuskan ikatanku dengan anakku. Benarkah, kau membebaskan si kucing, dan sekaligus membebaskanku? Bila sudah bebas, seharusnya kau melanjutkan perjalananmu, tutur Miki dengan suara tenang dan tegas yang belum pernah Maya dengar. Tugasmu sudah berakhir di dunia ini. Kau harus merelakannya, dan membiarkan arwahmu berjalan terus menuju kelahirannya kembali. Kau bijaksana, sahut Yuki. Akan lebih bijaksana dan lebih kuat lagi begitu kau dewasa. Dalam waktu 1 atau 2 bulan lagi, kau dan kakakmu akan mulai mendapat haid. Menjadi perempuan membuat kalian lemah, jatuh cinta menghancurkan diri kalian, dan membuat seorang anak menempelkan pisau di lehermu. Jangan tidur dengan laki-laki, bila kalian tidak memulainya, maka kalian takkan merindukannya. Aku sangat suka bercinta, ketika aku menganggap ayah kalian sebagai kekasihku, aku merasa seperti di surga. Aku membiarkannya memiliki diriku seutuhnya. Aku merindukannya siang dan malam. Dan aku melakukan apa yang diperintahkan padaku, kalian anak-anak Tribe, kalian harus tahu tentang kepatuhan. Kedua gadis itu mengangguk, tapi tidak bicara. Aku patuh pada ketua Kikuta dan Akio, yang ku tahu mesti kunikahi di kemudian hari. Tapi aku mengira akan menikah dengan Takeo dan melahirkan anak-anaknya. Kami sangat serasi dalam kemampuan Tribe, dan kukira dia jatuh cinta padaku. Dia kelihatan terobsesi padaku sama seperti aku terobsesi padanya. Kemudian aku tahu kalau Shirakawa Kaede yang dicintainya, kegilaan karena cinta yang bodoh membawa dirinya kabur dari Tribe dan membuat aku dihukum mati. Yuki terdiam membisu. Kedua gadis itu juga tidak berkata apa-apa. Mereka belum pernah mendengar versi cerita ini dari riwayat orang tua mereka, diceritakan oleh perempuan yang sangat menderita disebabkan oleh cintanya pada ayah mereka. Akhirnya Maya berkata, Hisao berusaha untuk tidak ingin mendengarkanmu.
Miki mencondongkan badan ke depan dan mengambil sepotong daging, mengunyahnya pelan, merasakan lemak dan darahnya. Dia tak mau tahu siapa dirinya, sahut Yuki. Sifat dalam dirinya tercabik, itu sebabnya dia merasa sakit kepala yang sangat menusuk. Dia tidak bisa dibebaskan dari dosa, ujar Maya, amarahnya kembali lagi. Semakin lama dia menjadi semakin jahat. Kalian adalah adiknya, tutur Yuki. Salah satu dari kalian menjadi si kucing, yang disayanginya, sedang yang satunya lagi memiliki kualitas spiritual yang menolak kekuatannya. Bila dia menyadari kekuatan itu sepenuhnya, maka dia akan menjadi benar-benar jahat. Tapi sampai tiba waktunya nanti, dia masih bisa diselamatkan. Yuki mencondongkan badan, dan membiarkan tudung terlepas. Begitu dia sudah selamat, aku akan melanjutkan perjalananku. Aku tidak bisa membiarkan anakku membunuh ayahnya. Namun ayah angkatnya harus membayar pembunuhan keji atas diriku. Dia cantik, pikir Maya, tidak seperti ibu tapi dengan sifat yang selalu kuingin diriku menjadi seperti itu, kuat dan penuh semangat. Aku berharap dia yang menjadi ibuku. Aku berharap dia belum mati. Sekarang kalian harus tidur, teruslah berjalan ke utara. Aku akan memberi kalian makan dan membimbing kalian kembali ke Hagi. Kita akan menemukan ayah kalian dan memperingatkannya, saat kita sudah bebas, kita akan selamatkan Hisao. Yuki mencuci tangan mereka seperti yang dilakukannya di malam sebelumnya, tapi kali ini dibelainya tangan mereka dengan lebih lembut, layaknya seorang ibu, sentuhannya kuat dan nyata, dia tidak terasa seperti arwah, tapi keesokan paginya, si kembar terbangun di hutan yang kosong. Hantu perempuan itu sudah pergi. Miki bahkan lebih pendiam lagi ketimbang sebelumnya. Suasana hati Maya labil, bergerak antara gembira karena kemungkinan bertemu Yuki lagi malam itu, serta ketakutan akan Akio dan Hisao yang sudah dekat di belakang mereka. Dia mencoba memaksa Miki bicara, tapi jawaban Miki singkat dan tidak memuaskan. Apakah menurutmu kita melakukan hal yang salah? Tanya Maya. Sekarang sudah terlambat, bentak Miki, dan kemudian sikapnya melunak. Kita sudah makan makanan darinya dan menerima bantuannya. Kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi, kita hanya harus segera sampai di rumah dan berharap ayah cepat kembali. Bagaimana kau bisa tahu begitu banyak tentang hal itu? Tanya Maya, kesal dengan kemarahan Miki. Kau bukan seorang penguasa alam baka juga, kan? Bukan, tentu saja bukan, pekik Miki. Aku bahkan tidak tahu apa itu. Aku belum pernah mendengarnya sampai kau mengatakan kalau Hisao adalah penguasa alam baka. Mereka berjalan menuruni lereng yang curam. Jalur itu berkelok di antara tonjolan batu-batu besar, sepertinya itu tempat kesukaan ular untuk berjemur. Sewaktu tubuh-tubuh yang bengkok bergerak cepat menghilang di balik bebatuan, Maya pun bergidik. Memikirkan arwah Akane, dan bagaimana ia menggoda Tsunaomi dengan menyaru sebagai perempuan pelacur yang sudah mati itu. Menurutmu apa yang sebenarnya Yuki inginkan? Tanyanya. Semua hantu ingin balas dendam, jawab Miki. Dia ingin balas dendam, pada Akio, pada semua orang yang telah menyakiti dirinya. Benar kan, kau memang tahu semuanya, ujar Maya. Mengapa dia membimbing kita ke Hagi? Tanya Miki. Untuk mencari ayah, dia yang bilang begitu. Tapi ayah belum akan kembali sampai musim panas berakhir, lanjut Miki, seolah membuat bantahan kepada dirinya sendiri. Maka perjalanan mereka berlanjut saat bulan semakin penuh dan menyusut lagi. Bulan ke-6 tiba dan musim panas bergerak menuju puncaknya. Yuki menemui mereka setiap malam, mereka mulai terbiasa dengan kehadirannya, dan tanpa disadari mulai menyayanginya seakan perempuan itu adalah ibu mereka. Yuki menemani mereka dari antara matahari terbenam sampai matahari terbit, tapi perjalanan setiap harinya terasa lebih mudah karena kini mereka tahu Yuki menanti mereka di penghujung hari. Keinginannya pun menjadi keinginan mereka berdua. Setiap malam Yuki menceritakan masa lalunya, tentang masa kecilnya di Tribe, kesedihan terbesar pertama dalam hidupnya, ketika temannya dari Yamagata dibakar sampai mati bersama semua keluarganya di malam Otori Takeshi dibunuh prajurit Tohan, bagaimana dia membawa pedang Lord Shigeru, jatuh, lalu menyerahkannya ke tangan Takeo setelah sebelumnya mereka menyelamatkan Shigeru dari kastil Inuyama, dan bagaimana Yuki membawa kepala Lord Shigeru ke Terayama, seorang diri, melewati negeri yang tidak ramah. Mereka berdua kagum pada keberanian dan kesetiaan Yuki, dan terkejut serta gusar dengan kematiannya yang kejam, terharu dengan kesedihan dan rasa ibanya atas putranya. Si kembar tiba di Hagi di sore hari. Matahari masih di langit barat, membuat air laut tampak seperti kuningan. Mereka meringkuk di hutan bambu tepat di tepi sawah, padi berwarna hijau terang.
Ladang sayuran lebat dengan dedaunan, kedelai, wortel, dan bawang. Kita tidak membutuhkan Yuki malam ini, ujar Miki. Kita bisa tidur di rumah. Namun pikiran itu membuat Maya sedih. Ia akan merindukan Yuki, dan seketika timbul niat ingin pergi kemanapun perempuan itu pergi. Gelombang sedang surut dan tepi yang berlumpur terlihat jelas di sepanjang sungai kembal. Maya bisa melihat lengkungan jembatan batu, dan biara bagi dewa sungai tempat ia membunuh kucing milik Mori Hiroki. Tiang pancang kayu dari pagar penangkap ikan, dan perahu-perahu yang tertambat di tepinya, bak mayat yang tengah menanti air untuk menghidupkannya kembali. Di belakangnya tampak pepohonan dan taman rumah tua keluarga. Lebih jauh ke barat, di atas atap dan sirap rendah bangunan kota, menjulang kastil dengan panji-panji otori berkibar tertiup angin. Maya memicingkan mata melihat matahari. Bisa dilihatnya umbul-umbul bangau otori, tapi di sebelahnya ada umbul-umbul lain, tapak beruang hitam dengan latar belakang merah, lambang klan Arai. Bibi Hana ada di sini, bisiknya pada Miki. Aku tidak ingin dia melihatku. Bibi pasti di kastil, ujar Miki, dan mereka saling tersenyum, berpikir tentang kecintaan Hana pada kemewahan dan kedudukan. Kurasa ibu juga di sana. Ayo kita ke rumah lebih dulu, saran Maya. Bertemu Haruka dan Chiyo. Mereka akan kirim pesan pada ibu. Maya menyadari kalau dirinya tidak yakin akan reaksi ibunya. Tiba-tiba teringat dengan penemuan terakhir mereka, kemarahan Kaede, tamparan itu. Sejak saat itu, Maya tak mendapat kabar apapun dari ibunya, tidak ada surat, tidak ada pesan. Bahkan kabar tentang kelahiran adik laki-lakinya ia dengar melalui Shigeko di Hofu. Aku bisa saja ikut terbunuh bersama Sada dan Taku, pikirnya. Ibu tidak akan peduli. Perasaan itu amat menusuk hati dan mengganggunya, ia begitu ingin pulang ke rumah, tapi kini takut pada penerimaan ibunya. Andai Yuki adalah ibuku, pikirnya. Aku bisa mengadu dan menceritakan segalanya, dan dia pasti percaya. Kesedihan yang mendalam menerpa dirinya, bahwa Yuki sudah mati dan tidak mengenal kasih sayang anaknya. Bahwa Kaede hidup, aku akan pergi, ujarnya. Akan kulihat siapa yang ada di sana, melihat apakah ayah sudah kembali. Ayah pasti belum kembali, sahut Miki. Ayah pergi jauh ke Miyako. Baiklah, ayah justru lebih aman berada jauh di sana ketimbang berada di rumah, sahut Maya. Tapi kita harus ceritakan pada ibu tentang Paman Zenko, bagaimana dia telah membunuh Taku dan tengah membangun kekuatan. Bagaimana dia bisa begitu berani saat Hana dan kedua putranya ada di sini, di Hagi? Hana mungkin berencana membawa mereka lari, itu sebabnya dia datang. Kau tunggu di sini. Aku akan kembali secepatnya. Maya masih mengenakan pakaian laki-laki dan menurutnya tak ada orang yang bisa mengenalinya. Banyak anak laki-laki seusianya bermain di tepi sungai serta memanfaatkan pagar jaring penangkap ikan untuk menyeberangi sungai. Gadis itu berlari dengan langkah ringan di atasnya seperti yang sudah sering dilakukannya, bagian atas tiang pancang terasa lembab dan licin. Setelah sampai di seberang, Maya berhenti di depan lubang di dinding taman, tempat aliran air mengalir ke sungai. Dengan menggunakan kemampuan menghilang, Maya melangkah masuk ke taman. Seekor bangau abu-abu besar yang tengah mencari ikan di sungai merasakan ada gerakan, menoleh ke arah Maya kemudian terbang. Kepakan sayapnya kedengaran menghentak tajam seperti suara kibasan kipas. Di sungai, seekor ikan air tawar melompat. Ikan itu mencipratkan air, dan burung itu terbang dengan kepakan sayap pelan, tepat seperti biasanya. Maya berusaha mendengarkan suara-suara di dalam rumah, begitu merindukan Haruka dan Chiyo. Mereka pasti kaget, pikirnya. Dan gembira, Chiyo pasti akan menangis bahagia seperti biasanya. Maya seperti mendengar suara mereka dari dapur. Tapi di balik gumaman tadi terdengar olehnya suara lain, berasal dari luar dinding dari tepi sungai. Suara anak laki-laki, berceloteh, tertawa. Maya merendahkan tubuhnya di balik batu paling besar sewaktu Tsunaomi dan Chikara mencepuk-cepuk air sungai. Di saat yang sama, terdengar langkah kaki dari dalam rumah, dan Kaede serta Hana berjalan keluar menuju beranda. Kaede menggendong bayi yang tersenyum dan berusaha mencengkeram jubah ibunya. Kaede mengangkatnya agar bisa melihat kedua bocah yang datang menghampiri. Lihat, sayangku, mungilku. Lihatlah sepupumu, kau akan tumbuh besar menjadi tampan seperti mereka. Si bayi tersenyum dan tersenyum lagi. Dia sudah berusaha menggunakan kakinya dan berdiri. Alangkah kotornya kalian, anak-anakku. Hana membentak mereka, wajahnya berseri-seri dengan rasa bangga. Cuci tangan dan kaki kalian. Haruka,
Bawakan air untuk kedua tuan muda. Tuan muda, Maya mengamati Haruka datang lalu mencuci kaki kedua bocah itu. Dilihatnya rasa percaya diri dan keangkuhan mereka berdua, melihat kasih sayang dan rasa hormat yang mereka dapatkan tanpa bersusah payah dari semua perempuan di sekeliling mereka. Hana mengelitik si bayi dan membuatnya tertawa cekikikan dan menggeliat-geliat. Tatapan penuh kasih sayang terlukis di wajah ibu dan bibinya. Bukankah sudah kukatakan, ujar Hana, tidak ada yang bisa mengalahkan perasaan memiliki anak laki-laki. Benar, sahut Kaede. Aku tidak tahu kalau aku bisa merasa seperti ini. Dipeluknya bayi itu erat-erat, wajahnya nampak gembira dengan perasaan cinta. Maya merasakan kebencian yang tak pernah dirasakan seumur hidupnya, seakan hatinya hancur dan darah mendidih dalam dirinya. Apa yang akan kulakukan? Pikirnya. Aku harus berusaha menemui ibu tanpa ada orang lain. Apakah ibu mau mendengarkanku? Apa seharusnya aku kembali pada Miki saja? Pergi ke kastil menemui Lord Endo? Tidak. Aku harus menemui ibu dulu. Tapi jangan sampai Hana curiga kalau aku ada di sini. Maya menunggu tanpa suara di taman sewaktu matahari terbenam. Kunang-kunang menari di atas sungai, dan rumah berkilauan dengan cahaya lentera. Ia mencium bau makanan di ruangan di lantai atas, mendengar kedua bocah berbicara saat makan. Kemudian pelayan muda membawa nampan kembali ke dapur, dan tempat tidur digelar. Kedua bocah itu tidur di bagian belakang rumah, tempat para pelayan beristirahat saat tugas mereka selesai. Hana dan Kaede tidur di kamar atas bersama si bayi. Saat rumah sudah sunyi, Maya memberanikan diri masuk. Dilewatinya Nightingale Floor tanpa suara karena sudah begitu terbiasa. Ia berjingkat menaiki tangga dan menyaksikan ibunya menyusui si bayi. Maya merasakan kehadiran yang akrab di sampingnya. Dia menengok ke belakang dan melihat hantu perempuan itu, Yusetsu. Perempuan itu tak lagi memakai jubah mantel bertudung namun berpakaian putih orang mati, seputih dagingnya. Napasnya terasa dingin dan berbau tanah, dan perempuan itu memandang pada si ibu dan anak dengan tatapan iri yang begitu jelas terpancar di wajahnya. Kaede menyelimuti si bayi rapat-rapat lalu membaringkannya. Aku harus menulis surat untuk suamiku, tuturnya pada Hana. Panggil aku kalau bayinya terbangun. Kaede berjalan menuruni tangga menuju bekas kamar Ichiro, tempat catatan dan alat tulis disimpan, seraya memanggil Haruka untuk membawakan lentera. Sekarang aku harus menemui ibu, pikir Maya. Hana duduk di sisi jendela yang terbuka, menyisiri rambut panjangnya, sambil menyenandungkan Nina Bobo untuk dirinya sendiri. Lentera menyala di sebuah rak besi. Hana bernyanyi, tulislah surat untuk suamimu, kakakku yang malang. Dia tak akan menerima surat-suratmu. Dia tidak layak mendapatkan cintamu. Kau akan segera tahu laki-laki macam apa dia. Alangkah beraninya dia bernyanyi seperti itu, di rumah ayahku, pikir Maya. Gadis itu bimbang antara keinginan untuk menyerang Hana saat itu juga atau ke bawah untuk menemui ibunya. Hana berbaring, kepalanya berada di atas bantal kayu. Aku bisa bunuh dia sekarang? Pikir Maya, sambil meraba pisaunya. Dia pantas mati, tapi kemudian berpikir kalau sebaiknya membiarkan agar ayahnya yang menghukum bibinya itu. Maya hendak keluar kamar ketika si bayi menggeliat. Maya berlutut di sampingnya. Bayi itu menangis pelan. Matanya terbuka dan membalas tatapan Maya. Dia bisa melihatku, pikirnya kaget. Maya tak ingin si bayi benar-benar terbangun. Lalu ia sadar kalau ia tak bisa berhenti menatap si bayi. Maya tak bisa mengendalikan apa yang sedang dilakukannya. Ditatap mata adiknya dengan tatapan Kikuta, dan si bayi tersenyum satu kali ke arahnya lalu tertidur, dan tidak pernah bangun lagi. Yuki berkata di sampingnya, ayo, kita bisa pergi sekarang. Seketika itu juga Maya memahami kalau ini adalah bagian dari balas dendam perempuan itu, balas dendam terhadap ibunya, pembalasan keji atas kecemburuan yang sudah sekian lama. Lalu menyadari kalau ia telah melakukan tindakan yang tidak termaafkan, bahwa tidak ada lagi tempat baginya kecuali di dunia tempat para hantu berkeliaran. Bahkan Miki pun tak akan bisa menyelamatkannya saat ini. Dipanggilnya si kucing dan dibiarkannya mengambil alih dirinya, kemudian melompat menembus dinding, berlari menyeberangi sungai, masuk ke dalam hutan dan berpikir lagi, kembali ke Hisao. Yuki mengikutinya, melayang di atas tanah, dengan hantu bayi dalam pelukannya. Bayi laki-laki Kaede mati sebelum bulan purnama pertengahan musim panas. Bayi memang mudah mati, tidak ada orang yang kaget, saat musim panas bayi mati karena penyakit atau wabah, saat musim dingin karena flu.
Biasanya dianggap bijaksana untuk tidak terlalu terikat pada anak-anak karena sedikit yang bisa bertahan melewati masa bayinya. Kaede berjuang mengendalikan dan membendung kesedihannya, menyadari bahwa sebagai orang yang mewakili ketidakhadiran suaminya, ia tidak boleh patah semangat. Walau sebenarnya ia lebih ingin mati. Direnungkannya berulang kali apa kesalahannya hingga menyebabkan kehilangan yang tak tertahankan ini. Apakah ia memberi makan terlalu banyak, atau terlalu sedikit? Seharusnya ia tidak boleh meninggalkan bayinya. Ia sudah dikutuk, pertama dengan kehadiran si kembar, lalu dengan kematian ini. Sia-sia tabib Ishida berusaha meyakinkan bahwa mungkin saja memang tidak ada alasannya, bahwa sudah biasa bayi mati tanpa alasan yang jelas. Kaede ingin sekali Takeo pulang, tapi juga takut setengah mati untuk memberitahukannya, merasa begitu ingin tidur bersamanya lalu merasakan cinta mereka bisa menghibur kesedihan hatinya seperti biasa. Namun ia juga merasa tak kuasa bercinta dengan suaminya karena tak sanggup menanggung beban perasaan hamil hanya untuk kehilangannya lagi. Takeo harus diberitahu, tapi bagaimana melakukannya? Kaede bahkan tidak tahu di mana suaminya. Butuh waktu berminggu-minggu agar surat bisa sampai ke tangan suaminya. Kaede belum mendapat kabar lagi sejak suaminya mengirim surat dari Inuyama. Setiap hari Kaede bertekad untuk menulis surat, namun setiap hari pula ia tak kuasa melakukannya. Sepanjang hari berharap agar malam segera tiba supaya bisa melampiaskan kesedihan dirinya. Dan sepanjang malam tidak tidur, berharap matahari segera terbit, agar bisa mengenyampingkan sedikit rasa sakit di hatinya untuk sementara. Satu-satunya yang bisa menghiburnya adalah adik dan kedua keponakannya, yang disayangi seperti anaknya sendiri. Ia bisa menghabiskan banyak waktu bersama mereka, mengawasi pelajaran mereka serta menyaksikan pelatihan militer mereka. Si bayi dimakamkan di Daisoin, bulan semakin menyusut menjadi potongan kecil di atas makamnya ketika kurir akhirnya datang membawa pesan dari Takeo. Saat dibuka gulungan kertasnya, sketsa burung karya suaminya terjatuh. Dihaluskannya kertas itu lalu menatapnya, goresan hitam seekor burung gagak di atas bebatuan tebing, burung tila serta bunga lonceng. Takeo menulis surat ini dari daerah kecil bernama Sanda, tuturnya kepada Hana. Dia bahkan belum sampai ke ibu kota. Kaede melihat surat itu tanpa sungguh-sungguh membacanya, mengenali tulisan tangan Minoru, namun lukisan burung itu Takeo sendiri yang menggambarnya, bisa dilihatnya kekuatan dalam goresannya, melihatnya menopang tangan kanan dengan tangan kirinya, keahlian yang keluar dari tangan cacatnya. Kaede hanya berdua dengan Hana, kedua keponakannya berada di area berkuda, para pelayan sibuk di dapur. Kaede membiarkan air matanya jatuh berlinang. Dia tak tahu kalau putranya telah tiada. Hana berkata, kesedihannya tak berarti apa-apa bila dibandingkan kesedihanmu. Jangan menyiksa dirimu atas kesedihannya. Hana memeluk Kaede lalu berbisik pelan sekali. Dia takkan bersedih, dia justru akan lega. Apa maksudmu? Kaede agak menarik tubuhnya lalu menatap adiknya. Dilihatnya dengan tatapan nanar betapa cantiknya Hana, dan menyesali bekas luka yang ia derita. Namun tak satu pun dari semua itu penting baginya. Dia rela terbakar lagi, mencongkel kedua bola matanya kalau itu bisa mengembalikan anaknya. Sejak kematian anak laki-lakinya, Kaede amat bergantung pada Hana, menyingkirkan kecurigaan, hampir lupa bahwa Hana dan kedua putranya berada di Hagi sebagai sandera. Aku sedang memikirkan ramalan itu. Ramalan apa? Tanya Kaede seraya mengingat ketika di Inuyama saat ia dan Takeo tidur bersama, kemudian berbicara tentang kata-kata yang mengendalikan hidup mereka berdua. Ramalan tentang 5 pertempuran? Apa hubungannya dengan ramalan itu? Ia tak ingin membicarakan tentang ramalan itu saat ini, tapi ada sesuatu di dalam nada bicara Hana yang membuatnya ketakutan. Hana tahu sesuatu yang tidak diketahuinya. Kendati cuaca terasa panas, tubuhnya terasa dingin, gemetar. Ada kata-kata lain dalam ramalan itu, tutur Hana. Apakah Takeo tidak mengatakannya? Kaede menggeleng, benci untuk mengakuinya. Bagaimana kau bisa tahu? Takeo mengutarakan pada Muto Kenji, dan kini telah diketahui luas di kalangan Tribe. Kaede merasakan kilatan amarah dalam dirinya. Ia selalu merasa benci dan takut pada kehidupan rahasia Takeo. Suaminya pernah meninggalkan ia bersama Tribe, meninggalkan ia dengan anaknya yang akhirnya meninggal dan dirinya sendiri sekarat. Kebencian lama berkecamuk lagi dalam dirinya. Kaede menyambut perasaan itu karena bisa membantunya menyembuhkan kesedihannya. Sebaiknya kau katakan yang sebenarnya, bahwa Takeo selamat dari kematian, kecuali di tangan putra kandungnya. Selama beberapa saat Kaede tak bereaksi. Tahu kalau Hana tidak berbohong kepadanya,
Ia tahu bagaimana Takeo dibentuk oleh ramalan ini, ketidaktakutannya serta tekadnya yang kuat. Dan Kaede memahami kelegaan Takeo saat semua anak mereka perempuan.